Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi. Sebelum kami mulai presentasi, saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Dewi Rahmawani. Yang kedua, Riza Arifah Sofia. Yang ketiga, saya sendiri, Santi Mujiana. Yang pertama, pengertian ideologi. Apa sih ideologi? Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idea dan logos. Idea artinya ide, gagasan, buah pikir atau konsep. Sedangkan logos artinya hasil pemikiran. Jadi dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Dalam pengertian sehari-hari, idea diartikan dengan cita-cita, dan ideologi juga bisa disebut sebagai identitas dari sebuah negara. Karena ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia bukanlah hasil dari pemikiran satu orang, tetapi Presiden Soekarno pernah mengatakan bahwa Pancasila didapat dari bumi Indonesia sendiri, yang artinya bahwa Pancasila berisi nilai-nilai, moral, dan budaya bangsa Indonesia dan bukan ideologi yang dipaksakan dari luar. Nilai-nilai itu juga tidak langsung diberlakukan begitu saja, tetapi melalui sebuah proses panjang yang terbuka dan demokratis, yang akhirnya perbedaan-perbedaan tersebut dapat dimusyawarahkan dan menjadi kesepakatan bersama. Ini artinya, sebagai ideologi, Pancasila tidak bersifat tertutup, melainkan bersifat terbuka. Ideologi terbuka adalah Pancasila bisa menyesuaikan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai fundamental. Ideologi terbuka juga sangat menghargai kemajemukan di masyarakat. Selain itu, ideologi terbuka adalah milik seluruh rakyat, sehingga masyarakat dapat menemukan dirinya, kepribadiannya di dalam ideologi tersebut. Ideologi terbuka juga menjadi pedoman untuk bertanggung jawab dalam masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riza Arifah Sofia. Baik, terima kasih. Saya Riza Arifah Sofia akan melanjutkan presentasi dari Saudari Santi. Tadi telah disampaikan bahwa ideologi Pancasila bersifat terbuka. Dan di dalam ideologi Pancasila yang bersifat terbuka terdapat nilai-nilai di dalamnya, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar artinya nilai-nilai dasar yang ada di dalam ideologi tidak berubah. Nilai-nilai tersebut adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila juga memiliki sifat universal, sehingga di dalamnya terdapat cita-cita, tujuan, dan nilai yang baik. Nilai dasar ideologi Pancasila ini terdapat dalam pembukaan UUD 1945, di mana pembukaan UUD 1945 adalah norma dasar yang merupakan hukum tertinggi sebagai sumber hukum negara Indonesia. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah sebuah arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga-lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental dalam ideologi Pancasila merupakan penjabaran lebih dari nilai-nilai dasar, di mana penjabarannya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Penjabaran nilai Pancasila dimasukkan ke dalam UUD 1945, Ketetapan MPR, dan Peraturan Perundang-undangan. Yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis adalah realisasi atau pengamatan dari nilai-nilai instrumental dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Dalam merealisasi nilai praksis ini, penjabaran nilai-nilai Pancasila akan terus berkembang dan dapat dilakukan perubahan maupun perbaikan. Selanjutnya, sebagai ideologi terbuka, maka Pancasila memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealis, dimensi normatif, dan dimensi realistis. Yang pertama, dimensi idealis. Artinya nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional. Di dalam Pancasila juga ada nilai-nilai dasar sebagai pedoman hidup dan cita-cita. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Jadi, dimensi idealis Pancasila bersumber pada nilai-nilai filosofis, yaitu filsafat Pancasila. Idealisme yang ada dalam Pancasila bisa memberikan harapan, semangat, dan motivasi untuk masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bersama. Yang kedua, dimensi normatif. Dimensi normatif artinya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu norma yang merupakan norma dari kenegaraan. Pancasila ada di dalam pembukaan UUD 1945 yang berarti memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 juga merupakan pokok kaidah negara fundamental yang artinya ideologi Pancasila bisa dijabarkan dalam langkah-langkah operasional. Yang ketiga, dimensi realistis. Dimensi realistis artinya bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila harus dijabarkan secara nyata di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi agar terbukti bahwa Pancasila bukan hanya sebuah ide-ide tanpa pelaksanaan, tetapi Pancasila juga bersifat realistis yang artinya bisa atau mampu dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Pancasila juga bersifat terbuka dan bisa menerima budaya asing yang masuk, tetapi ia tetap mempertahankan prinsip-prinsip Pancasila yang terdiri dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial yang bersifat tetap. Terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudari Dewi. Dipersilakan. Saya Dewi Rahmawani. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Riza dan saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi Pancasila sebagai ideologi dan Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Yang pertama, fungsi Pancasila sebagai ideologi. Sebagai ideologi, Pancasila memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Fungsi ini amat penting bagi Indonesia karena Pancasila tidak hanya ide-ide atau perenungan dari seorang saja, melainkan nilai-nilai bangsa Indonesia yang dirumuskan untuk seluruh unsur-unsur bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan dan cita-cita bangsa. Pancasila menjadi cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai pembangunan nasional melalui pengamalan Pancasila. Yang ketiga, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Dan yang keempat, Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara, menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur bangsa adalah sesuatu yang digali dari bangsa itu sendiri yang telah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Pada saat mendirikan negara, bangsa Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar Negara secara tertulis. Jadi pada waktu itu, akhirnya BPKI mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan di waktu itu juga PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka pada saat itu Pancasila disepakati sebagai perjanjian luhur bangsa. Pancasila merupakan keputusan akhir bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman yang melekat pada masyarakat Indonesia lah yang merupakan salah satu faktor yang menjadikan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur itu telah dilakukan pada 18 Agustus 1945, yaitu pada saat PPKI menerima Pancasila dan menetapkan dasar negara secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam isi Pancasila terdapat 5 sila yang mencantumkan perjanjian luhur untuk seluruh rakyat Indonesia. Seperti contohnya pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut
menandakan bahwa keberagaman agama yang ada di Indonesia itu tidak menghalangi setiap rakyat untuk bersatu dalam membangun Indonesia. Selain keberagaman agama yang terdapat di Indonesia, keberagaman budaya juga menjadi sebuah tolak ukur kenapa Pancasila disebut sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Karena keberagaman suku, bangsa, dan agama menyatakan bahwa mereka bisa bersatu atas nama bangsa Indonesia, yang menjadikan Pancasila sebagai perjanjian luhur yang menyangkut seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.